Konsep dan strategi internalisasi. Di sini ada pendahuluannya. Kedekatan dengan media sosial menjadi generasi milenial memperoleh limpahan informasi yang terkadang jika tidak disaring dengan baik akan membawa dampak yang tidak baik pula. Dampaknya negatif yang dialami generasi milenial adalah mudahnya generasi ini dimasuki doktrin-doktrin tradisional berfaham radikal. Salah satu hal yang mendasari dampak negatif ini terjadi adalah lambatnya orang dewasa menyadari bahwa melalui media sosial radikalisme dapat menyebar dengan mudah hingga mengakar dalam benak generasi milenial bangsa, khususnya mahasiswa. Generasi muda, sikap i'tidal atau proporsional dalam menyikapi media sosial saat ini menjadi hal yang penting. I'tidal atau proporsional merupakan sikap yang tidak tafrit atau gegabah dan tidak ifrat atau ekstrim. Misalnya menyikapi media sosial dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda yang mampu bersikap proporsional atau i'tidal adalah generasi muda yang tidak mudah menerima berita tanpa terlebih dahulu menginformasikan kebenaran dari berita tersebut, sehingga tidak mudah terprovokasi dan bisa bersikap hati-hati dalam menerima serta menyebarkan sebuah berita. Sikap hati-hati ini dapat terwujud melalui lahirnya i'tidal atau proporsional dalam diri generasi muda, sehingga melahirkan anak muda yang mampu menakar sebuah permasalahan dari banyak sudut pandang dan tidak fanatik. Pengertian i'tidal. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, maka tidak akan terlepas dari yang namanya i'tidal atau bersikap proporsional. Pada dasarnya, adil berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna lurus lawan dari bengkok. Orang yang adil harus berjalan lurus dan sikapnya harus menggunakan ukuran yang sama, bukan ganda. Secara etimologi, bahwa kata terambil dari kata adal adalah yang terdiri dari huruf-huruf ain, dal, dan lam. Rangkaian dan huruf-huruf tersebut memiliki makna tertolak belakangannya, yaitu lurus dan sama serta tidak bengkok dan berbeda. Ada beberapa pendapat tentang pengertian i'tidal atau adil, diantaranya. 1. Menurut Kartono, adil memiliki makna tidak berat sebelah, berbuat sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang mendapat perlakuan atau jaminan yang sama. Yang kedua, menurut Kahar Mansur, ada beberapa makna terkait adil, yaitu A. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang B. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. C. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau orang yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Yang ketiga, adil menurut Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh Junaidi Effendi bahwasanya adil berasal dari bahasa Arab al-adl yang memiliki arti sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam pengambilan keputusan. Referensi nilai i'tidal. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya sendiri, dan orang lain. Al-Quran memandang bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Konsep i'tidal yang dibawa Al-Quran sangatlah konseptual dalam kehidupan. Al-Quran merupakan kitab suci Islam yang menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil,
serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Orang yang bersikap adil adalah orang yang lahir dari dirinya perbuatan keadilan. Tidak diketahui seseorang itu adil kecuali dengan mengetahui keadilannya. Sikap adil itu sangat dekat dengan takwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu lil taqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. D. Indikator nilai i'tidal. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkonsentrasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan di kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi. Bagaimana kita bisa bersikap moderat dan berusaha mengkompromikan kedua sisi secara adil dan seimbang dan tetap memahami konsepnya. Indikator nilai-nilai i'tidal sebagai berikut. 1. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. 2. Tidak berat sebelah. 3. Proporsional dalam menilai sesuatu. 4. Berlaku konsisten. 5. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 6. Mempertahankan hak pribadi dan memberikan hak orang lain. Tujuan dan urgensi nilai i'tidal. Pada dasarnya penciptaan kondisi lingkungan yang selaraslah yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. Urgensi dari i'tidal adalah di mana antara teori dengan lapangan, antara lingkungan di perguruan tinggi dengan lingkungan masyarakat. Tidak terjadi kesenjangan baik dalam berpikir maupun dalam bersikap. Adapun tujuan i'tidal tersebut untuk terwujudnya internalisasi penanaman tingkah laku pada pribadi seseorang melalui binaan, bimbingan dan pembinasaan yang akhirnya mampu menjadi kebiasaan dan aktualisasi kemampuan individu dalam menunjukkan potensi dirinya yang dimilikinya dalam berbagai aspek. Adapun i'tidal dalam berbagai aspek tersebut. 1. Akidah. Keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Yang kedua, syariat. Berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, tasyawuf atau akhlak. Tidak mencegah bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang keempat, pergaulan antara golongan. Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. 5. Kehidupan bernegara. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Yang keenam, kebudayaan. Kebudayaan harus ditetapkan pada kedudukan yang wajar, dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama. Yang ketujuh, dakwah. Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.